لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis ilmu secara online untuk kita kembali menyegarkan apa yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala di pundak-pundak kita, yaitu mempelajari agamanya. Sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah pahamkan kepadanya urusan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan sumber-sumber ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan tekad kita, menguatkan komitmen kita untuk terus siap dibimbing dan diarahkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sesungguhnya menciptakan kita dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu agar bagaimana kita mewujudkan kesempurnaan ubudiyah kepadanya. Kita menjadi hamba-hamba, menjadi orang-orang yang mencintai sekaligus tunduk kepadanya. Ini merupakan tujuan daripada penciptaan kita manusia, ya. Maka untuk dapat kemudian istiqamah di atas jalan ini, memang diperlukan satu mujahadah, diperlukan suatu usaha yang terus-menerus, usaha yang terus-menerus dijaga agar kita kemudian di dalam menjalankan amanah ini kita dapat mencapai garis finish, mencapai tujuan akhir, ya, daripada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya. Sesungguhnya berislam ini atau melaksanakan amanah ibadah ini bukanlah selama-lamanya, ya, tetapi hanya sementara saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya beribadahlah kepada Tuhanmu, jadilah engkau hamba kepada Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian itu, sampai datang kepadamu kematian, ya. Kepastian atau yang diartikan oleh para ulama dengan kematian. Jadi beribadah ini bukanlah selama-lamanya, tapi ya ada
finishnya, ya. Ada akhirnya, yaitu kematian. Maka setelah mati, kita oleh Allah dipindah ke dimensi atau ke alam yang lain, dan di alam itu sudah tidak ada lagi ibadah, ya. Ya, di alam tersebut, di alam barzakh dan seterusnya sampai ke ya, surga nanti insyaallah, ya. Sudah tidak ada lagi ibadah, ya. Ya. Namun sesungguhnya ya, ibadah ini yang dengannya kita meraup banyak amal itu hanya dilakukan di dunia saja, ya. Hanya dilakukan di kehidupan dunia ini saja. Oleh karenanya dibutuhkan satu tekad dan kesabaran di dalam menekuni kebaikan, di dalam menekuni ibadah, baik ibadah yang bersifat mahdhah atau transendental, ya. Bersifat ibadah mahdhah, salat, puasa, salat, zakat, puasa, haji, ya. Bagi yang mampu tentunya, ya. Dan ibadah-ibadah hati lainnya, zikir, salawat, doa, tawakal, ya. Juga ibadah yang bersifat sosial, ya. Berbakti kepada orang tua, menafkahi keluarga, mentarbiyah anak-anak, ya. Berbuat baik kepada tetangga, ya. Menjaga hubungan yang baik kepada sesama, menjaga akhlakul karimah. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk terus menjaganya, ya. Ini semua sesungguhnya tidaklah dilakukan selamanya. Namun ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan ini hanya sampai pada batas tertentu, yaitu kematian. Setelah itu kita menerima balasan-balasan dari hasil usaha kita, dari hasil jerih payah kita selama hidup di dunia ini, ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dunya darul bala wal ukhra darul jaza. Ad-dunya, sesungguhnya dunia ini adalah tempat di mana kita diuji, ya. Tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi perintah Allah, ya. Bagaimana kita menyikapi larangan-larangan Allah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, zakat, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tercela, hal-hal yang dimurkai, hal-hal yang keji. Kita dilarang oleh Allah dari berbuat kesyirikan, dilarang oleh Allah berbuat zalim kepada siapapun, sampai-sampai kepada hewan, ya. Ya. Ini adalah ujian, ya, adalah ujian. Makanya disebut dunia ini adalah darul bala. Wal ukhra darul jaza. Adapun kehidupan akhirat sesungguhnya merupakan negeri tempat pembalasan, atau negeri di mana kita akan mendapatkan balasan dari segala perbuatan yang kita lakukan. Jika itu adalah kebaikan, maka balasan yang terbaik adalah kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah. Bukankah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula, ya. Ya, sebaliknya ketika berbuat keburukan, meskipun hanya sebesar biji sawi, Allah akan perlihatkan akibat dari perbuatannya. Fa amman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi dari kebaikan, dia pasti melihatnya. Dia pasti melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi dari keburukan, dia pun akan melihat akibat dari perbuatannya. Ya, inilah kehidupan dunia di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Ya, diuji dengan perintah-perintah, diuji dengan larangan-larangan, terkadang diuji dengan petaka-petaka dan sebagainya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam konteks kita berada di akhir zaman ini, tentu memang ujiannya
ya boleh dikata lebih berat. Ya, ya. Ujian umat Islam ketika berada di akhir zaman itu sungguh merupakan ujian-ujian yang sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ya, berfirman, dalam sebuah hadisnya bersabda, inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un syadid, ya. Yang artinya adalah sesungguhnya umat kalian, umat Islam ini dijadikan afiatnya, dijadikan keselamatannya itu pada generasi awal, ya, pada generasi awalnya, dan generasi akhirnya akan tertimpa ujian yang sangat berat. Ya. Apa maksud daripada hadis ini? Nabiullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dan hadis ini sahih, ya, bahwa Nabi mengingatkan sesungguhnya umat Islam ini, ya, generasi awalnya itu tidak seperti generasi akhirnya di dalam menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Ya, generasi yang muncul di awal-awal Islam, ya, generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ma'unah untuk kemudian menghadirkan Islam, membela Islam, dan Islam kemudian eksis, ya. Islam kemudian landing dalam keadaan yang sangat kokoh, ya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ini dengan dakwah, tarbiyah dan jihad mampu menegakkan sebuah sistem pemerintahan yang sangat kuat sekali, ya. Yang dengan sistem pemerintahan yang mereka bangun itu, ya, terwujud dua hal. Yang pertama adalah kemaslahatan agama umat, dan yang kedua adalah kemaslahatan duniawi umat, ya. Di dalam Islam, pemimpin itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap dua hal tadi, mewujudkan kemaslahatan ukhrawi dan mewujudkan kemaslahatan duniawi, ya. Ya. Sehingga politik dalam perspektif Islam juga begitu, ya. Ya, politik dalam perspektif Islam itu adalah sebuah upaya untuk memanage kehidupan manusia, kehidupan umat, yang itu mengarah kepada perwujudan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan ukhrawi, ya. Itu dulu terwujud di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, ya. Di zaman Utsman bin Affan, ya, meskipun di paruh terakhir dari pemerintahan beliau radhiyallahu anhu, ya, fitnah itu mulai muncul gelombangnya, ya. Fitnah itu mulai mulai bergelombang, mulai kelihatan, ya. Ya, dan kemudian umat Islam terbagi dua. Ada yang pro Ali, ada yang pro kepada Ali, dan ada yang pro kepada Muawiyah, ya. Dan sampai saat ini, ya, seperti itu kondisinya. Ada yang Syiah, ada yang Sunni, ya. Belum lagi sekte-sekte yang lain yang bermunculan di dalam tubuh barisan Sunni, ya. Ya. Hampir-hampir sekarang ini kalau kita mencoba untuk berhayal, ya, rasa-rasanya tidak ada lagi tidak ada lagi celah untuk kemudian kita bisa berhayal akan bersatu umat Islam, ya, bersatu padu secara global, ya. Karena yang ada sekarang ini semua sudah terkotak-kotak. Ada yang terkotak-kotak karena pemahaman ideologi tertentu, ada yang terkotak-kotak karena kepentingan politik, ada yang terkotak-kotak karena pemahaman-pemahaman, ya, atau pemahaman menyimpang, ya.
Nah, itu yang terjadi di umat akhir zaman. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Ya, sesungguhnya keselamatan umat ini, ya, keselamatan umat ini atau nikmat afiat dari umat ini Allah jadikan di generasi awalnya. Dan generasi akhirnya akan tertimpa bala syadid, ya. Di generasi akhir umat Islam ini akan mengalami bencana-bencana yang sangat dahsyat, baik itu bencana pemikiran, bencana pemahaman, dan bencana-bencana atau musibah-musibah yang lainnya. Ya. Dan Nabi SAW sesungguhnya ketika menyampaikan informasi ini, tentu Nabi tidak membiarkan umatnya kelimpungan, tidak membiarkan umatnya terkatung-katung, tidak tahu harus melakukan apa. Ya. Di saat fitnah itu datang secara bergelombang. Ya. Ya. Di saat fitnah atau ujian-ujian itu datang secara bergelombang, berganti-gantian, Nabi SAW tentu tidak mungkin membiarkan umatnya. Ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu min khairan lahum. Nabi mengatakan tidak ada seorang nabi, tidak ada satupun dari seorang nabi, termasuk nabi-nabi sebelumku, melainkan pasti telah menjelaskan kepada umat apa yang merupakan kemaslahatan bagi mereka. Ya. Ya. Jadi pasti nabi-nabi itu menjelaskan, ya, bagaimana cara mewujudkan kemaslahatan, bagaimana cara menghindar keburukan. Wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum. Dan para nabi sudah mengingatkan umatnya segala keburukan yang itu bisa menimpa umat tersebut, yang bisa menimpa mereka. Ya. Diwanti-wanti. Nah, jadi para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ya, sudah memberikan arahan-arahan dalam kondisi apapun. Ya, apakah itu umat generasi awal, umat Islam generasi awal, atau umat Islam generasi akhir, ya, masing-masing memiliki ujian-ujian. Ya, namun Nabi SAW sudah memberikan apa? Sudah memberikan jalan keluar, ya. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Nggak perlu khawatir kita akan menjadi korban daripada fitnah-fitnah dan bencana-bencana itu. Maka, ya, ketika ujian fitnah akhir zaman semakin keras, ya, semakin banyak, ya, semakin deras, ya, semakin laju arusnya, ya. Nabi SAW mengingatkan kita agar selamat dengan beberapa wejangan atau wasiat-wasiat, ya. Di antaranya yang pertama, Nabi mengatakan, faman ahabba minkum an yuzahzah 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Ya. Nabi mengatakan, ya, di saat kondisi umat di akhir zaman sudah seberat itu, ya, sudah semiris itu, ya, Nabi mengatakan, ingat, ya, bahwa barang siapa yang ingin selamat dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya ketika dia wafat dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa an yuhibbu, ya, wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya dia memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang dia suka diperlakukan seperti itu. Maksudnya akhlakul karimah, ya.
Jadi modal hidup di akhir zaman ini adalah perkuat iman. Ya. Perkuat selalu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah itu maksudnya adalah mengimani adanya Allah. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita beriman kepada Allah berarti kita harus yakin Allah itu ada. Ya. Kita memang nggak bisa melihat Allah, tapi kita dengan nalar kita, dengan fitrah kita, kita bisa meyakini akan adanya Allah itu. Ya, harus diperkuat selalu. Nah, sehingga memang seorang mukmin banyak-banyak bertadabbur, banyak-banyak bertafakkur, ya, banyak-banyak merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan satu arahan yang sangat bagus agar bagaimana kita kemudian menjadi orang-orang yang terus imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Perbanyaklah bertafakkur, mengamati, merenungi, mencermati makhluk-makhluk Allah. Ya. Dan jangan sekali-kali memikirkan tentang diri Allah. Ya, nggak sampai akal kita untuk memikirkan ya bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu. Tapi dengan kita merenungi makhluk-makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ratusan bahkan ribuan jenis-jenis ikan, jenis-jenis hewan-hewan di daratan, ya. Jenis-jenis tanaman, ya. Bahkan sekarang ini kita bisa mengetahui makhluk-makhluk Allah yang sangat kecil yang tidak terlihat dengan kasat mata, ya, baru terlihat dengan mikroskop atau kaca pembesar, ya. Ya, semua itu sesungguhnya harus diarahkan kepada apa? Kepada bagaimana kita bisa merasakan kebesaran Allah, ya. Ya. Bahkan terhadap diri kita ada perintah dalam Al-Quran untuk banyak-banyak merenungi, mentafakuri diri kita ini. Di dalamnya ada apa? Ada keajaiban. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang diri-diri kalian, tidakkah kalian melihat? Nah, ya. Ya. Kita yang sudah punya anak, ya, memang marilah kita sering-sering merenungi kebesaran Allah melalui apa yang kita amati dari anak-anak kita, yang kita semua tahu persis, ya, tahu persis bagaimana itu anak bisa ada, ya. Ya. Kita tahu prosesnya dari nol, ya. Tiba-tiba dia menjadi ada, tiba-tiba menjadi teman kita. Yang seperti itu kan nggak mungkin ada dengan sendirinya, ya. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin itu anak hadir ke dunia sesuai dengan rencananya sendiri, ya. Ada pihak lain yang merencanakan. Ada yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki, ada yang lahir dengan jenis kelamin perempuan, ya. Semua sama sekali tidak berdasarkan kehendak anak-anak itu hadir sebagai laki-laki, hadir sebagai perempuan. Kita pun demikian, ya. Berarti ada yang berkehendak, ya, ada yang berkehendak, ya. Kalau dalam dalam contoh-contoh yang biasa disampaikan para ulama, bagaimana di Arab, ya, orang-orang Arab Badui itu meyakini adanya pencipta, ya. Mereka berlogika dengan apa? Dengan bahwa tidak mungkin ada bekas kotoran atau bekas makanan onta, melainkan pasti ada onta sebelumnya. Nah, begitu, ya. Melainkan pasti ada onta sebelumnya. Ada onta yang sempat menderum atau singgah di situ, ya. Tanda-tanda itu menunjukkan adanya unta yang tadi menderum di situ, yang tadi singgah di situ bersama pemiliknya, ya, melalui tanda-tanda meskipun tidak melihat ontanya, kan begitu. Kalau kita berjalan di suatu perkampungan, melihat sawah yang indah, ya, melihat sawah padi yang indah, kita nggak melihat petaninya, ya.
kita belum melihat petaninya, tapi kita melihat sawahnya. Ya, tentu logika kita akan yakin dengan sangat yakin, mantap menyimpulkan bahwa ini sawah ada yang nanam, ini sawah ada yang menggarap. Ya, meskipun kita mungkin waktu melihat sawah itu belum melihat penggarapnya, belum melihat petaninya. Ya, itu contoh-contoh sederhana yang bisa kita pakai untuk kemudian ya kita memantapkan keyakinan kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, setelah kita meyakini adanya Allah, ya, kita apa? Kita mempelajari akan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ada dan Allah ada dengan perbuatannya. Ya, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah yang membuat makhluk itu dapat tertawa, dapat menangis. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang memutar bumi ini sehingga terjadi malam dan siang, sehingga matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Ya. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada lautan. Ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Harus dikuatkan, ya, keimanan kepada rububiyah Allah. Dan yang ketiga, bagian dari keimanan kepada Allah adalah dengan kita meyakini, dengan kita percaya bahwa Allah punya hak yang harus ditunaikan oleh hamba. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Adalah hamba hendaknya, ya, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, Allah yang maha sempurna tidak boleh disamakan dengan makhluk-makhluknya. Ya. Ya. Ini bagian dari keimanan. Percuma kalau kemudian ada orang yang yakin bahwa Allah pencipta, Allah maha kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tetapi di dalam perlakuannya kepada Allah, dia menyamakan Allah dengan makhluknya, seperti orang-orang Nasrani yang menyamakan Allah dengan Nabi Isa. Ya. Di dalam perlakuan berdoa kepada Nabi Isa, ya, yang mereka sebut Yesus. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal Nabi Isa adalah makhluk, ya, makhluk Allah yang Allah ciptakan tanpa ayah. Ya. Itu contoh. Ada lagi yang lebih bahlul, ya. Ada lagi yang lebih sesat, menyamakan Allah dengan patung-patung, ya, memperlakukan patung dengan perlakuan yang semestinya itu dia arahkan kepada Allah. Sujud kepada patung, khusyuk kepada patung. Semestinya itu diberikan kepada Allah. Sujud, ruku, berdoa, mestinya hanya diberikan kepada Allah. Ya, tapi dia justru memberikannya kepada selain Allah. Maka yang seperti ini tidak dianggap beriman kepada Allah, meskipun dia mengakui Allah pencipta. Ya, kalau ada orang ditanya, siapa yang menciptakan? Apakah Anda percaya ada pencipta? Ya, percaya. Ya, orang-orang di Amerika itu banyak yang menganut agama agnostik, ya. Percaya ada pencipta, tapi tidak mau tunduk, tidak mau menyembah pencipta melalui agama yang Allah turunkan. Ya, itu berarti nggak beriman. Ya. Percaya kepada adanya pencipta, tapi kemudian tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada agama yang diturunkan oleh pencipta, maka ini bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus kemudian seorang hamba itu mengetahui agama yang diturunkan oleh Allah agar dia dapat mendekatkan diri, menyempurnakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari iman. Ya. Yang keempat, bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang banyak, 99 nama. Ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung
dan mengamalkan implementasi daripada Asmaul Husna ini, maka dia masuk surga. Ya, Allah punya 99 nama. Ayo kita cari nama Allah, kita pelajari nama Allah itu. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik ya, yang Maha Kuasa, Raja. Ya, Al-Quddus yang Maha Suci, Al-Jabbar yang Maha Perkasa, Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, Al-Qawi yang Maha Kuat, As-Subuh yang Maha Suci, dan banyak lagi nama-nama Allah. Itu nama kita gunakan dalam doa-doa kita untuk kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, berdoa kepada Allah kebaikan. Ya. Mempercayai hal-hal tersebut adalah bagian dari keimanan. Ya. Maka di akhir zaman ini, kalau ingin selamat dari fitnah dunia, dari ujian-ujian di dunia ini, dan di akhirat nanti kita insya Allah akan selamat dari neraka, perkuat keimanan kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yudkhilal jannah, ya, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika dia wafat, dia yakin dengan apa? Dia beriman kepada Tuhannya, kepada Allah. Dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, tentu dengan 4 aspek tadi, termasuk iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu pasti akan membuat kita yakin dengan adanya kehidupan akhirat, ya. Di mana kehidupan akhirat itu segala sesuatu akan dibalas oleh Allah berdasarkan perbuatan yang dikerjakan oleh hamba, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, di akhir zaman ini, ya, Nabi berpesan, wal ya'ti ilan nas, hendaknya dia memperlakukan orang lain atau manusia dengan perlakuan yang dia suka diperlakukan seperti itu, ya. Kita mulai dari orang yang paling dekat dalam hidup kita. Seorang suami, ya, suka kalau dia dihormati oleh istrinya, ya. Suka kalau dia dihargai, dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Nah, maka jangan cuman menuntut agar dia dihormati, tapi karena dia tahu bahwa itu adalah perlakuan yang semua orang suka, maka hendaknya dia hormati istrinya, dia hormati anak-anaknya, dia hargai istrinya, dia hargai anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena dia suka dengan perlakuan seperti itu. Seorang suami suka jika dicintai secara tulus oleh istrinya, demikian pula oleh anak-anaknya. Berarti dia harus mencintai secara tulus istri dan anak-anaknya, ya. Seorang suami suka jika istrinya senantiasa bermuka ramah kepadanya, ya. Maka karena dia suka dengan sikap seperti itu, bermuka ramah, komunikasi yang santun, maka dia berusaha untuk bermuka ramah kepada istrinya, ya. Masya Allah, Nabi SAW membahasakan akhlak dengan bahasa yang sangat menggugah, ya. Ini akhlak, ini tentang adab, tentang moral, ya. Nabi mengatakan, perlakukan manusia dengan perlakuan yang kamu suka diperlakukan seperti itu, ya. Demikian pula kepada teman-teman, ya, teman-teman di kantor, teman-teman di tempat kerja, ya. Mereka suka dihargai, ya, ya. Karena kita suka juga dihargai. Kita sebagai bagian dari karyawan misalkan suka untuk kemudian diapresiasi. Maka kalau kita punya bawahan, sering-sering memberikan apresiasi, ya, minimal dalam ucapan, dalam bentuk ucapan dan kata-kata, kan begitu, ya. Nah, kita senang kalau orang lain berprasangka baik kepada kita, maka berprasangka baiklah kepada orang lain, ya kan begitu kan. Nah,
Ini bisa dikembangkan terus dalam interaksi-interaksi yang lebih luas kepada tetangga, kepada kerabat, kepada siapapun, hatta kepada orang non-muslim, ya. Ya. Berbuat baik kepada orang non-muslim itu adalah bagian dari perintah agama kita, ya. Tidak boleh menyakiti orang non-muslim, ya. Apalagi non-muslim yang memang perlakuannya baik kepada kita, ya. Harus kita kemudian membalas kebaikannya, kan begitu. Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, "Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka balaslah perbuatan baiknya. Ya, ada orang lain, ada orang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikannya, minimal dengan doa, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Masya Allah, ya. Jadi akhlakul karimah, ya, moralitas yang tinggi, adab, ini merupakan kunci keselamatan di akhir zaman ketika banyak fitnah, ya. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk terus menjaga keimanan akan adanya Allah, keimanan akan sifat rububiyah Allah, keimanan akan uluhiyah Allah, akan hak bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah dan ditaati, ya, dengan penuh ketulusan dan cinta. Mengimani asma'ullah dikuatkan di akhir zaman ini, ya. Kemudian memperkuatkan akhlakul karimah. Bagaimana rumusnya? Perlakukan orang lain dengan perlakuan yang kita suka diperlakukan seperti itu, ya. Kadang-kadang ada orang dia nggak suka menghina, ada orang nggak suka dihina, nggak suka dicela, tapi suka mencela, nggak suka dinyinyirin, tapi suka menyinyir. Ini tingkat moralitas yang rendah sekali yang seperti ini, ya. Mental yang sangat tidak baik, ya. Ya. Dan ini nggak gampang, ya. Menjaga akhlakul karimah di akhir zaman ini nggak gampang, sangat tidak gampang, karena ujiannya cukup berat, ya. Kalau kita berusaha untuk kemudian menjaga ini sehingga menjadi karakter kita dan wafat dalam keadaan beriman serta berakhlakul karimah, masya Allah, ini karomah di akhir zaman seperti ini, ya. Karomah yang luar biasa. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk tausiah pagi hari ini kita, ya, menyegarkan kembali pentingnya wasiat Nabi ini, ya. Ketika kita berada di akhir zaman seperti ini, banyak hal-hal yang melalaikan, banyak godaan-godaan, banyak ujian-ujian yang bisa mengancam, yang bisa mencederai agama kita, bisa mencederai keyakinan kita. Maka perkuatlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ketika wafat nanti, kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan wafat dalam keadaan, ya, berakhlakul karimah. Dan barang siapa yang seperti itu wafatnya, Nabi katakan orang itu akan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, ya. Ya, tidak perlu berpanjang lebar kita menjelaskan hal ini, ya. Sudah sangat jelas sekali arahan Nabi alaihissalam kepada umatnya di akhir zaman ini, ya. Ya, tentu ini satu di antara arahan Nabi alaihissalam. Masih banyak, ya, hal-hal yang juga perlu diingatkan, ya. Namun ini dulu, ya. Ini dulu yang kita perlu kuatkan agar, ya, kita menjadi orang-orang yang istiqomah, ya. Karena istiqomah itu karomah, ya, sedikit tapi kemudian diistiqomahi lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada banyak tapi kemudian tidak istiqomah, ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan hari akhir dan memperlakukan manusia
dengan perlakuan yang kita suka diperlakukan seperti itu adalah pesan Nabi di akhir zaman ini buat umat akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalaninya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Baik, iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung menutup acara kita dengan berdoa bersama. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita, memenuhi semua mengabulkan semua hajat kita ya. Dan tentunya kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari segala keburukan. Mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabbal alamin, Tuhan yang maha mulia, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga bagi setiap urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, tempat kami hidup saat ini. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, negeri yang kami pasti kembali kepadanya. Jadikanlah kehidupan kami sebagai kesempatan untuk menambah pahala, menambah kebajikan. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai peristirahatan dari segala keburukan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu tambahan ilmu yang bermanfaat dan tambahan rezeki yang baik serta halal, dan Engkau terima semua amalan soleh yang kami kerjakan ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah para orang tua kami. Sayangilah mereka semua sebagaimana mereka dahulu menyayangi kami di saat kami masih kecil. Allahumma ya Karim, Allahumma ya Jabbar, ya Qawi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la taj'ala minna wala ma'ana wala fina syaqiyan wala marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin sekalian, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Apa yang benar adanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru tentu dari keterbatasan diri saya, dan saya memohon maaf. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.